Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi Mitra Muslim dalam podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Rega Satria, Saya Dani Rahmati, Dan saya Muhammad Septian yang hari ini hadir kembali bersama teman-teman dalam Majelis Ikhwan Idaman, bersamai malam Ahadnya ya, yang semoga menjadi malam Ahad yang penuh manfaat, Amin. produktif, dan juga jomblo-jomblonya juga terhibur gitu ya. Termasuk jomblo yang di tengah ini. kita kedatangan jomblo berarti ya? Iya, kedatangan high quality jomblo hari ini. Kita sapa beliau, narasumber kita di hari ini. Siapa beliau? Cak Feb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa disebut Cak Feb? Karena beliau juga dulunya salah satu Cak. Dan Neng juga enggak? Iya. Cak saja ya? Cak mas, nama Neng. Kalau Neng. Nengnya belum punya. Nengnya. Tahun berapa dulu? 2012. 2012. Iya mas Raga. Ya, 2012 jadi Cak Ning ya. Iya. 2012 saya baru lulus SMA. Berarti, ini mengarah ke usia ya? Dan masih jomblo. Anak saya sudah 2. Kamu berapa? Saya udah 1 mas. Masya Allah. 2012 saya masih baru lulus SMA mas. Oh, 2012 sudah kuliah. Belum kuliah. 2011 sudah kuliah aku. Oh iya, aku belum kuliah. Iya, saya 2012 itu memang masuk kuliah, terus diajak buat teman saya dijerumuskan sebenarnya. Oh, iya. Singkat ceritanya kayak gitu. Karena teman saya yang sebenarnya yang ingin dan ambisius buat ikut kompetisinya. Karena saya kemudian kasihan, ya udah saya menemani. Seringkali kan kayak gitu ya. Terus teman saya enggak lolos, saya lolos. Akhirnya saya yang akhir keterusan. Oke, Ya. baik, benar sekali. Nah, mumpung Cak Daning Surabaya 2012 ya, Ya. karena kemarin kan baru saja juga ulang tahunnya Kota Surabaya. Benar, Kira-kira 729. Cak Feb apa yang mau disampaikan untuk Kota Surabaya tercinta? Ya, Surabaya sekarang tambah meriah ya mas, tambah keren. Kalau kemudian teman-teman melihat di dalam lini masa, media sosial begitu kan kayaknya banyak ingin yang kemudian mampir, banyak yang ngechat, banyak yang nge-DM, wah Surabaya tambah keren ya, dan seterusnya. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri sebenarnya mas. Cuma memang kalau kemudian harapan pribadi terhadap Surabaya di ulang tahun ini ya tidak hanya kemudian secara fisik nih. Mungkin fisik orang sudah mengapresiasi bahkan tingkat nasional, tingkat internasional ya dengan adanya Taman Bungkul dan seterusnya. Selanjutnya adalah bagaimana kemudian tentang manusianya atau SDM yang ada di dalamnya. Ini harus terus di-upgrade karena pekerjaan tidak hanya fisik, tidak hanya taman, tidak hanya tata kota, tidak hanya bangunan. Maka kemudian Surabaya semoga kemudian orang-orangnya yang ada di dalamnya bahagia orangnya, sejahtera masyarakatnya. Oh, insyaallah. Amin. Oke ya. Artinya keindahan Kota Surabaya juga sama dengan keindahan masyarakatnya. Benar, Hidup setuju. rukun, sama sepertinya kalau kita masuk ke Surabaya kan tamannya kan begitu indah. Iya gitu benar, ya. sudah kanan kiri, waduh mata ini sudah terhijaukan dengan taman-taman kota Surabaya. Oke, Gitu. luar biasa. Memang beda ya ngomongnya Cak itu gitu. Ya. Iya. Oke, spesial kita hadirkan hari ini untuk juga satu memotivasi jomblo itu agar lebih produktif. 2, siapa tahu para calon mertua bisa nanti langsung Oh bisa ya nitip ya di sini. Iya. Oh ya, oke. Langsung komen Mohon aja ya. izin Bapak Ibu semuanya. Iya. Ataupun juga orang tuanya melihat, oh iya ini sudah waktunya ini orang tuanya baru langsung gitu ya. Oke, baik. Iya. Kita nanti akan bicara tentang bagaimana memulai usaha karena beliau ini banyak sekali usahanya gitu ya. Termasuk juga aktif di HIPMI mas ya. Siap, Di Mas. Jatim. Ini Surabaya. HIPMI Surabaya ya. Kemudian aktif komunitas. Kemudian juga beliau bukan sekarang narasumber, biasanya beliau mewawancarai. Beliau sebagai host biasanya. Iya, saya biasa di mana di channel saya ya, jadi host, sekarang jadi guest ini. Kayak agak grogi mas saya. Oh gitu ya. Wah jomblo keren ini. Oh Mas Ani saja yang jomblo. Iya. Oh iya. Channelnya apa boleh? Channelnya sebenarnya channel pribadi namanya Febrian Kiswanto, tapi emang isinya rencananya kan baru membangun ya. Isinya beberapa acara, salah satunya acara podcast, nama acara podcastnya Wanitol. Wanito. Surabaya banget ya. Wanitol. Oke. Wani, berani menikah? Wanito. Wanito gak budal-budal. Iya. Wani ngomong tau.
Benar. Oke, berarti ke depan bisa kolaps juga nih ya kita. Wah. Mampir ke sana ya. Benar, saya harus mengundang bapak-bapak yang ada di sini ya. Kalau sudah menikah berarti bapak dong. Iya, Sudah masuk golongan bapak ya. Iya. Nanti kita undang gantian. Siap. Misalnya saya sudah diundang sini, berarti selanjutnya saya yang mengundang. Siap, insyaallah. Oke. Tapi sebelum ke sana, Siap, Mas Tian. sebelum kita bahas yang agak berat-berat gitu ya. Oh, ini nanti bahas berat. Yang nggak berat sih, yang berat itu berat badan saya. Sebelum ke arah sana, Mas, nanti kita akan bicara tentang siapa yang nanti akan memberikan motivasi. Tapi kan nggak enak ya kalau langsung saya tunjuk Mas Feb. Ini kan nggak enak. Benar. Ada cara khusus tersendiri. waduh, ini Mas Raga, Mas Dani pun nggak tahu. Oh gitu, berarti ini Iya. surprise Mas. Surprise. Makanya tadi saya nggak dikasih tahu apa-apa sama Iya, Iya, itu. sama, Mas. Jadi Di produksi. briefing. Ya itu khasnya di situ. Oh, gitu iya, ya. iya. Ada yang dulu pernah kita ABC, main ABC dan lain sebagainya. Oke. Tapi sekarang Ya. kita sambung kata. Oke. Mulai dari Raga dulu ya. Oke. Sambung kata. Ya. Kemudian kata terakhir harus dilanjutkan. Contoh gimana? Contoh Contoh. terakhir. Sembarang. Sembarang, tapi itu bukan kalimat biasa. Tentang Lagu. lagu. Wah, ada referensi Lagu yang lagu saya. dilanjutkan. Solawat gitu ya. Iya terserah. Iya. Misalkan bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Terakhir Lagunya ibu. nggak harus selesai kan tapi. Iya terserah. Terserah motongnya. Terserah yang motong. Tapi ya jangan menjebak sampingnya ya. Kan tadi sampai di ibu ya. Ibu berarti kata ibu yang harus dilanjutkan. Ibuku sayang masih terus berjalan. Intinya seperti itu. Kalau lagu ngarang sendiri boleh nggak? Boleh. Iya. Jadi kan kita akhirnya jadi ini apa namanya penulis lagu nanti. Gak apa-apa dong. Oke, ya karena ini Mas Raga ini juga pintar masalah nyanyi. Oh gitu. Kalau ini dangdut, Mas. Oh iya. Saya lemah ini Mas. Oh iya. Jadi nanti yang kalah tidak bisa melanjutkan. Ya. Nanti boleh menyampaikan kalimat motivasi. Oke. Kemudian mahfudot khasnya Raga gitu ya, pantun. Mau berpuisi di sini juga boleh, Oke. asal puisinya itu yang baik ya. Oke. Ya, Wah, ada. intinya gitu. Benar. Ya. Ini dalam rangka spesial HUT Kota Surabaya. Kota Surabaya. Nanti lagunya harus Surabaya. Kita yang nol. Iki apa pasti? Ya, apa langsung. Lagu-lagu nasional apa langsung? Iya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ya, mulai dari Raga dulu, silahkan. Lagu terserah. Bebas, lagu terserah. Mas Febri, Dani, baru saya. Oke. Biasanya saya masih dijebak, saya disuruh. Oke. Gampang kalau awal. Mas kita berteman sudah lama loh Mas. Dan berusaha untuk memberi yang muda sampingnya. Oke, nggak ngerti kan Iya, ya? Terserah kan. Oh, terserah bebas. Jatuh bangun aku mengejarmu. Sudah. Apa kan diberi kita Iya kan? spend waktu Iya, untuk maksudnya. berpikir. Oh iya benar. Mengejarmu. Kok kata kerja? Mengejarmu. Waduh. Wah, iya. Aku mengejar. Aku. Oh iya. Langsung ke mengejarmu. Oh iya benar. Mengejar. Gak ada mengejar lu. Oh mengejarmu. Kalau pas katakan pas. Mas. Pas. Pas. Gitu oke. nih. Oke. Loh, belum. Oh, Berarti kan Cak nggak Feb bisa dulu. kan? Nggak Cak bisa. Feb silahkan memberikan Orasi kata-kata. dulu. Setelah itu Cak Feb yang nanti memulai lagu duluan. Oke. Ya, Oh, iya. kasih motivasi. Anti motivasi atau apapun lah itu. Quotes. Motivasinya apa ya? Karena ini temanya dan yang ada di kanan kiri saya anak muda, berarti tentang anak muda. Iya. Ya boleh ya anak muda. Oke, ono biar khas jalan-jalan ke Tunjungan, Oh. Oke. naik bus turun ke balai kota. Wahai kalian calon mantu idaman, mari bekerja untuk mendapatkan hatinya. Keren. Memang mah Cak itu gitu ya. Puituan Parian Gak ya. ape-ape sebenarnya tadi. tapi wis gak pop bagus Ya kan. keren, memang. AA gitu ya. NA. Oke.
Ya, karena sudah. Sudah. Feb memulai dulu, dilanjut Dani. Bisa ngelanjut. Waduh, lagu apa ini ya? Bebas Mas. Khas Surabaya juga boleh. Oh ya. Oke, baik. Ya. Khas Surabaya kan? Ya. Rek, ayo rek, melaku nang tunjungan. Iku tok lagune. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Nah, iya. Barengan lagu apa? Angel lagu itu. Justru itu. Septiannya gak tentu iso. Aduh. Pas aku guys. Wah, Di sini tak balas enggak. Kayak turun tentu iso. pas. Seenggak-enggak. Ya, kasih. Motivasi apa lagi? Pertanyaan. Tebak-tebakan aja. Oh, tebak-tebakan. Ini apa? Ikan apa yang punya kelamin? Selalu berhubungan dengan ikan itu. Kan lele. Iya. Anak kumise. Oh. Betul lah. Betul. Apa? Ya kan mempermudah. Oh iya. Ikan lele. Aslinya Mas gak ngerti jawabannya kenapa lele, gak ngerti asli. Aku gak ngerti kalau ada alasan nilai. Dulu sudah pernah Mas, ikan-ikan apa? Jawabannya apa? Enggak, ikan yang bisa terbang. Ya, iya. Lele Jawabannya lawar. Lele lawar. Lele terus Sekarang lele lagi, aduh. Aku ya. Ya, 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 aduh aneh-aneh. Iya gampang. Laukana bainana al-habib. Habib. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Ada kan terus? Iya terus. Iya. Apa? Ya Habib, ya Habib. Sebentar. Ada Habib waktu. kan ya? Pas. Habib ya. Yo, sembarang. Terus. Kayak ya harap ya atau Pak. Peraturannya beb. Iya weh. Apa ya? Aku sing kurang siang. Salah. Pasti siap iki wis. Enggak. Apa ya? Si Salah pasti. di sampingnya wit klopo, Heeh. ana wit mlinjo. Terus Pantun. Saenak-enake jomblo, Hmm. isih enak wong sing wis duwe bojo. Wow. Boleh. Sindiran. Iya. Wis biar selesai ya. Cukup lah, selesai. Cukup. Loh, Oh ya, ganti. kamu kan belum melanjutkan. Belum Iya benar, lanjutin ke sini. Iya benar. Di sini memang. Saya tak melanjutkan. Waktunya. Nggak berhenti nang cak vape gue. Iya. Oke. Kan nuansa ini ya, nuansa apa ini? Nuansa, Pancasila. oh iya, Pancasila benar. ke Hari kelahiran, nasional, hari ya. kelahiran Pancasila. Maju tak gentar membela yang benar. Benar ya. Benar ku mencintaimu. Oh iya betul. Tapi tak begini. begini. Oke. Capek mana? Begini. Begini. Begini saja tak masalah. Iya tahu no. Kan mau sepakatannya dari lagu. Oke, satu lagi terakhir ini sudah. Mau gue dapat. Oh, lolos terus. Pinter ya Raga. Begini. Saya masih coba ini. Coba wis. Begini nasib jadi bujang. Kon ngapuk kon. Jangan. Berhenti Oh, kan? berhenti dan terus. Lanjut Enggak, karena iya. bisa Yang lanjut. terakhir tuh yang nggak bisa ya. Iya, Iki baru masih berhenti. berusaha. Iya. Apa kano batasan waktu. Bujangan. Ono. Ayo coba dikasih Oh, iya. tahu. Aku sih kalah. Aja suwi. Pas. Ya. Kegedean mana iki? Berarti. Bentar aku tak mikir. Coba tebak. Ya Mbak Anis. Ikan. Bukan, wis. Hewan. Enggak. Oh, Ini enggak. apa ya? Lupa ya gue itu.
Mek nyampe siji deh. Enggak cewek aku mang yo. Sesuatu apa yang bisa dikatakan romantis? Lele. Enggak lah. Sesuatu apa yang bisa dikatakan romantis? Iya, kepada pasanganmu. Bunga. Betul, terus sesuatu apa yang menggambarkan bisa mewakili untuk Cincin. betul, Tas mewah. Hermes. Betul, Lis kita aja. Loh, ya kan aku badai-badaian aja. Astagfirullah, opo iki punchline-nya mana? Yo, selalu datang. Lah iya salah. Nah, gitulah, settingnya gitu nih. Ya, oke, baik, tepuk tangan. Maaf. Aku nggak tahu. Ya enggak lah, wis bar. Buyar entek. Oke. Langsung. Kita masuk ya teman-teman. Kalau kita bicara tentang pemuda saat ini, banyak juga pemuda itu yang terjebak di zona nyaman gitu ya. Zona nyaman yang tidak produktif. Kalau zona nyamannya produktif sih tidak masalah ya. Tapi banyak yang terjebak di zona nyaman yang tidak produktif, seperti halnya main game. Kemudian kalau kita ke desa atau ke warkop biasanya Main game produktif loh. Bisa dapat Bisa itu loh, kok. jadi atlet e-sport loh. Dapat uang miliaran. Iya, tapi kalau terlalu maksudnya fokusnya cuma game terus kan Lo fokus tapi dia terus ikut jadi atlet. Menghasilkan. Ayo. Tuh, tapi ada main game itu yang sampai menjual sepeda loh. loh. Iya, benar. Tak belo. Soalnya usumnya itu ini chip loh, usumnya. Si Popo. Apa itu? Chip. Oh, ikut Informasi. ayo. Usumnya kan usum. Judi, Bu. Iya. Ke arahnya kan ke sana. Nah, Ya, itu ya, kan ya. ke arah yang tidak baik gitu ya. Banyak yang terjebak ke sana. Padahal kan bisa mengisi dengan waktu-waktu luang yang dengan yang lebih produktif seperti halnya bisnis gitu ya. Iya. Kalau cerita bisnis dulu, Cak Feb. Siap. Kira-kira awalnya dulu seperti apa ide-ide untuk menemukan bisnis? Pertama kali bisnis apa? Bisnis apa? Bidang apa? Tahun berapa? Waduh. Kalau bisnis itu sebenarnya memang apa namanya, benchmark atau tokoh yang kemudian menjadi inspirasi jelas Rasulullah ya. Iya. Karena yang pesannya beliau itu kan 9 dari 10 pintu usaha, pintu Rezeki. rezeki adalah dari berdagang Iya, gitu. Nah, oke. dari situ yang akhirnya menjadikan semangat seorang Rasulullah ketika muda saja sudah berdagang gitu kan, di usia mudanya ikut paman, kemudian apa namanya, kemana gitu berdagang, keluar kota dan luar negeri bahkan untuk berdagang. Nah dari situ semangat itu sebenarnya muncul. Tapi kita tahu bahwa kemudian sebenarnya bisnis itu juga tidak semudah para kata pebisnis yang sudah jadi ini. Ada proses yang begitu apa namanya, berat dan Panjang, seterusnya ya. Nah tapi akhirnya memutuskan bisnis itu karena memang ada senior yang memang saat itu yang juga sudah bisnis gitu. Maka dari itu akhirnya berani memulai, minimal ono sing ngajari. Ono sing ngajari. Seingat saya sih pada saat itu masih kuliah pernah nyoba bisnis kuliner ya, kuliner. Benar. Pas Apa itu itu? jual apa ya? Jual kayak makanan gitulah, makanan ringan, snack. Oh. Ya, kayak waktu itu kan sempet apa namanya? Viral tentang keripik pedas kayak gitu. Meskipun saya sekarang juga masih banyak yang pedas-pedasan ya. Tapi memang pada saat itu akhirnya mencoba membuat sendiri tentang kerupuk snack yang pedas kayak gitu. Dan itu saya masih ingat saya jualkan ke teman-teman kuliah secara langsung gitu. Sebenarnya juga efek lain dari bisnis itu melatih mental kita sebenarnya. Karena kan menawarkan. Benar, iya. Itu how to selling, how to influence others. Itu kan sebenarnya ada nilai-nilai kepemimpinan sebenarnya dalam proses bisnis itu yang akhirnya saya banyak belajar dan banyak merefleksi untuk diri kita sendiri. Tapi mulainya pada saat itu seingat saya ya kuliah, baru mulai mencoba benar-benar selling one by one kayak gitu. Cak, ini kan motivasi berbisnis itu biasanya tiap orang berbeda Benar, gitu ya. iya. Ada yang mungkin dari keterpurukan ekonomi sehingga dia harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Ada juga mungkin dari orang tua itu seorang pengusaha. Iya. Nah dari Cak Feb sendiri, kira-kira gimana keputusan, wah di titik ini kayaknya aku harus menjadi pengusaha? Iya. Sebenarnya pada saat itu jatuhnya hanya ingin mencari pengalaman. Kalau kuliah sih iya. Saya kalau bisa dibilang kuliah juga dari jalur tes ya Mas. Jadi alhamdulillah tidak begitu membutuhkan biaya banyak.
dan biaya itu juga bisa di cover karena pada saat itu alhamdulillah Allah berikan kesempatan buat dapat beasiswa. Jadi sebenarnya bisa kuliah dengan nyaman lah. Cuma karena pengen oleh tambahan, oleh uang jajan, ya kan? Berarti gimana? Selain mengikuti lomba-lomba pada saat itu, akhirnya mencoba bisnis. Nah, jadi motivasinya memang pada saat itu ingin cari pengalaman utamanya. Yang kedua ingin nambah uang jajan. Gitu, Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang lah, alhamdulillah. Kalau dari keluarga sendiri itu emang backgroundnya pebisnis, orang tua pebisnis juga atau gimana? Ya, ini uniknya sebenarnya. Orang tua itu kalau kemudian saya analisis, itu sebenarnya berangkatnya dari pegawai dulu. Pegawai ikut orang, kemudian akhirnya memilih jadi usaha, tapi usahanya masih kontrak tempatnya pada saat itu sampai kemudian punya tempat sendiri. Tapi uniknya tidak pernah kemudian yang diajarkan pada saya tentang bisnis, justru esok aja jadi pengusaha. Oh gitu. Karena apa? Saya mikirnya positif karena beratnya proses pengusaha itu. Jadi namanya orang tua ya, namanya orang tua kan jadi. Tapi kalau kemudian mau jadi pengusaha, bekerjalah dulu. Jadi bukan kemudian sebenarnya serta-merta wis gak jadi pengusaha plus, tapi bahasanya ya jadi pegawai dulu tuh untuk proses mengumpulkan modal lah, bisa dibilang kayak gitu, supaya ketika kemudian dari nol kita tidak settle atau kita tidak punya backup, tidak punya proses di awal dulu, khawatirnya ketika kemudian turun begitu Mas. Jadi ceritanya ini memang ada, kalau hari ini akhirnya ya bisa dibilang ada background usaha, tapi ada background pegawainya juga, cuma tidak serta-merta langsung diminta atau dikadel gitu ya, jadi pengusaha. Biasanya rata-rata kan gitu ya. Benar. Wah, wis sukses jadi pengusaha, wis kamu nggak usah. Akhirnya ada istilah generasi kedua, generasi ketiga. Iya, kadang gitu. Wis lanjutkannya usaha, kadang gitu. Ya. Berarti artinya Mas Feb ini berusaha untuk merintis usahanya sendiri dari awal ya, dari bawah ya. Iya. Makanya posisi sekarang pun ya ikut saran orang tua, ya masih bekerja sebagai pegawai swasta, juga berwirausaha. Gitu, berwirausaha. Yaitu harapannya nanti lepas landasnya memang pengusaha, saya tetap sebagai anak yang patuh ya tetap bekerja, tapi kemudian ikut sunnah rasulnya ya di pengusahanya. Berarti sekarang juga sambil bekerja juga. Usahanya yang sekarang sampai sekarang dijalankan apa tentang Masih F&B ya tidak jauh dengan F&B Mas. Ya sebenarnya ada ada yang jasa, ada yang barang gitu, tapi yang kemudian sekarang difokuskan itu di barang, di makanan dan minuman, karena makanya badannya seperti ini kan, karena suka riset Mas. Iya. Riset. Makanya kayak Edi Ray itu ya. Edi Ray. Adi. Bukan Edi Ray, Edi itu yang biasanya ngedit. Editor kita namanya Edi. Oh, jadi sekarang bisnis makanan apa? Ya masih yang keripik itu atau enggak, minuman sekarang Mas. Apa namanya? Boleh disebut. Love You Drink. Jadi teman-teman bisa cek di Love Drink. Love You Drink. Nah, ini OTW mau kelapa insyaallah. Kelapa ini sebenarnya ya mungkin spill sedikit lah. Belum launching sebenarnya. Pengen launchingnya di ulang tahun Surabaya, tapi kayak nutut ya lagi sedikit dulu. Tapi semuanya sama sebenarnya. Kalau saya punya usaha ya tentu harapannya ada misi ini ya, misi kebermanfaatan. Tapi saya tahu tadi kenapa namanya kok Love You Drink. Kenapa? Karena nggak ada yang di love you selain drink, ya kan? Bisnisnya dewe yang dicintai. Benar. Sebenarnya ada doa di dalam situ. Ada doa. Oh. Jadi setiap orang yang minum apa namanya langsung kelepek-kelepek sama capek. gitu ya. Itu apa? Itu kayak boba gitu atau apa? Ya, ada boba, ada minuman macam-macam teh, ya. Itu di franchise kan atau? Ya, alhamdulillah baru satu cabang lagi barusan di launching sama Pak Wakil Wali Kota Cilegon. Oh, Cilegon. Ya, Banten ya. Benar ya, Banten sana Barat. Itu kemarin satu, dan ya semoga ada cabang-cabang selanjutnya. Amin. Mohon doanya. Tapi di Surabaya pusatnya. Surabaya pusatnya. Berapa outlet di Surabaya? Masih satu. Oh, sama di Cilegon tadi satu. Iya, benar. Cilegon itu keluarga atau apa kok kesana, Cak? Sebenarnya ada relasi partner, ya, temannya dari partner bisnis
kita yang kemudian tertarik, kemudian bismillah kita buat bareng sana. Oke. Nah, terkadang kan ada yang anak yang takut untuk memulai usaha Mas ya. Benar. Karena resiko, karena rugi, karena ada juga yang karena malu. Oh, malu. Tapi kalau sukses nggak malu lagi. Nah, bagaimana menurut Cak Feb ketika ada anak-anak muda yang mau memulai tapi kayak berat, ada sesuatu yang membuat berat sehingga ya akhirnya dia tidak mau untuk melangkah. Ya, sebenarnya itu kita berangkat dari sebuah keniscayaan. Itu hal yang wajar sebenarnya. Ketakutan akan sesuatu kan sebenarnya manusiawi gitu. Cuma kita harus ingat bahwa kemudian bisnis itu butuh proses gitu. Bisa kemudian kita harus nyoba langsung sukses kemudian makanya sampai ada yang bilang memang meskipun kita tidak pernah judi ya, bisnis itu kayak orang judi gitu. Jadi gak iso kemudian pasti untung gitu. Bahkan kemudian bahwa bisnis itu juga menentu, maka itu harus menjadi acuan lah bagi kita bahwa ya bisnis itu gak kudu langsung sukses, ada proses di dalamnya. Nah, sehingga harapannya muncul keberanian nyoba. Jadi mau nyoba, dan sebenarnya ada sedikit kekhawatiran itu kan karena tidak ada modal. Saya mengalami sendiri bahwa kemudian bisnis tanpa modal itu bisa. Apa kemudian yang iya, maksudnya modal uang ya, materi ya, bisnis. Terus apa modalnya? Ya modal kepercayaan, kemudian effort dan integritas kita itu menjadi modal tersendiri. Orang ternyata bisa sampai sepercaya itu kemudian menitipkan modal uangnya. Artinya kita sampean jenengan punya produk atau anggaplah jenengan pasar segmen, kemudian masyarakat punya uang. Aku nih duit, tapi pengen usaha, guru ngerti usaha apa. Kemudian aku delok kamu iso ngelola cak ngono, kayaknya di pengalaman untuk bisa memimpin. Coba deh bisnisnya, coba buat bisnis apa gitu, konsepnya tawarkan ke saya. Saya nawarkan ke masyarakat, disetujui, dapat. Saya nggak punya uang modal. Kan konsep sesederhana itu, bener kan? Iya. Itu juga saya dulu pernah melakukan ketika kuliah. Saya nggak punya modal terus terang, tapi saya ingin, karena sudah kerja dulu di karpet ya, pabrik karpet. Saya ingin mulai usaha, tapi ya karena modal, karpet kan juga cukup mahal ya. Karena kepercayaan, karena relasi ya. Artinya kita tetap butuh modal sebenarnya. Ya relasi, ya kita bagaimana modal untuk ngomong, tapi modal untuk uang ini bisa untuk dicarikan yang lain. Jadi karpet saya bawa tanpa harus membayar, karena sudah ada kepercayaan. Kemudian saya berikan ke pihak masjid yang memesan, saya berikan, dapat uang yang labanya kan di saya. Kayak gitu, benar, setuju Mas Jen. Artinya bahkan ya akhirnya jatuhnya biasanya orang naruh barang dibawa ke orang itu kan dengan bayaran sih gitu. Karena kepercayaan kita bawa dulu, laku dulu baru kemudian kita kasih. Banyak yang bisa kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ketika berbisnis memang kadang yang ada di dalam pikiran kita itu awalnya ya sudah kena mental block dulu gitu ya. Mau ini, mikir ini, mau itu, mikir itu dulu. Nah, berbicara tentang bisnis tentu ada jatuh bangunnya nih, Cak Feb. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada mitra muslim yang saat ini sedang nonton atau dengerin di radio, pernah nggak Cak Feb itu sampai rugi atau sampai kena tipu ya? Biasa kan namanya bisnis itu harus siap rugi gitu. Nah, pernah nggak sampai wah akhirnya putus asa, lapo aku ada bisnis barang. Pernah nggak sampai seperti itu? Terpuruk bisa bangun lagi. Iya, pernah. Ya salah satu partner bisnis saya Mas Denny yang ada di sebelah itu juga ikut merasakan bahwa kemudian pandemi ini memukul telak lah beberapa pengusaha. Pandemi. Gitu. Benar. Apalagi kemudian kita yang tidak menguasai retail ya, tidak kuat secara retail. Artinya retail itu kita biasanya ordernya, pemesanannya biasanya dalam jumlah paku yang besar gitu ya. Tapi ketika kemudian pandemi itu kan orang sudah switch ke online ya. Online dan pesannya adalah by online dan cenderung untuk pemakaian secara pribadi. Ketika kemudian kita tidak kuat kemarin di situ, akhirnya kita sempat drop gitu. Dan itu sudah ya bisa lumayan banyak gitu ya kerugiannya gitu. Tapi intinya ya pandemi kemarin memberikan pelajaran yang besar buat para pengusaha
dan alhamdulillah kita masih bisa survive meskipun merangkak kembali pelan-pelan gitu, tapi tak sedikit juga yang sudah drop kemudian tidak bisa jalan lagi ya banyak. Makanya semoga teman-teman yang kemudian melihat pengalaman ini dari dapat cerita ini bukan berarti kemudian tidak mau bisnis, begitu ya. Karena balik lagi tadi sebenarnya bisnis untuk apa itu menjadi penting, Mas. Bisnis untuk apa itu. Artinya tadi pertanyaan Mas ini motivasinya dulu yang harus kuat, gitu. Kalau semua bisnis hanya mencari cuan, ya udah selesai. Kamu nggak dapat cuan, semangatmu akan hilang. Tapi kalau kemudian bisnis itu untuk memberikan manfaat seluas-luasnya, memperkerjakan orang, kemudian produk kita bisa diterima dan orang bisa menikmati produk kita, maka akhirnya jatuhnya bisa manfaat, akhirnya bisa terus semangat dijaga gitu. Oke, kembali ke niat ya. Nah, siap. Oke, baik, ini menarik sekali. Kalau mitra muslim yang mungkin ingin tahu atau mungkin juga kalau mungkin pemuda-pemuda ingin belajar langsung gitu Mas, karena tadi kan disebutkan ada franchise. Kalau ingin belajar langsung ke Cak Feb bisa atau enggak? Wah, sebenarnya konteksnya bukan belajar, tapi sharing ya. Sharing ya. Kita sangat sharing terbuka sekali. Kalau mau mampir ke outlet Love You Drink bisa di Nginden yang dekat Masjid Sabilus Salam. Nginden Intan. Benar, Nginden Intan. Atau kemudian berinteraksi langsung ya bisa lewat media sosial begitu. Apa media sosialnya? Cak Feb Instagramnya. Kalau mau silaturahmi lewat YouTube ya tadi Febrian Kiswanto. Wanito. Oke, baik. Dan harapannya tadi kalau misalkan ada yang minum, terutama juga akhwat yang quality jomblo, harapnya jadi habis Love You Drink jadi Love You gitu ya. Menikah kapan kira-kira Mas? Insya Allah tahun ini. Sama jawabannya. Iya. Sama, sampai dibuatkan tema Mas. Oh iya. Apa? This year apa jadi? My dream. Terus? Nikah 2022, it's my dream. It's my dream. Tapi pertanyaannya kapan kan? Kapan? Iya kan? Iya tahun ini. Kalau nggak Sabtu ya Ahad. Sudah ditentukan ya. Nggak Sabtu ya. Ini jawaban yang kayaknya sudah diplomatis. Iya, diplomatis. Karena terlalu sering ditanyakan. Akhirnya punya template jawaban. Iya. Enggak, tapi memang tahun ini udah ada calon atau gimana nih? Ya mohon doanya Mas, kan kata orang harus punya target ya. Ya targetnya dulu, masalah nanti nama di undangan siapa diikhtiarkan. Oh, berarti belum ya? Berarti masih ada harapan ya untuk yang nonton? Masih. Ya makanya saya tadi kan bisa promosi ternyata di sini. Oh iya. Bisa. Ya, memang podcast ini kan kalau nggak bahas bisnis ya bahas jodoh gitu. Oh gitu, siap. Jadi kita juga mau mengorbitkan high quality jomblo. Oh siap, siap. Termasuk Denny dan juga Cak Feb ini. Cak Feb lah. Saya kan sudah nikah. Bukan, di beberapa pekan yang lalu kan sudah diorbitkan. Oh iya, tapi kok kan nikah? Tahun ini. Kan belum habis tahun. Oke. Baik, tapi nggak terjebak ini Mas ya, karena kan ada ya oknum ya. Oknum yang terlalu sibuk bisnis, fokus dengan bisnisnya, takut nanti kalau nikah kemudian bisnisnya tidak fokus lagi, akhirnya menunda-nunda nikah. Termasuk jenengan atau tidak? Insya Allah tidak lah Mas. Tidak ya? Saya masih punya keyakinan bahwa setelah menikah Allah akan melipat gandakan rezeki. Jadi saya pun ingin menyegerakan. Cuma calonnya ini Mas. Wah, jadi setelah harapannya setelah ini, ya kan setelah acara ini, ya Insya Allah lah ya. Amin. Mohon doanya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nah, tagihan. Insya Allah setelah ini wani. Karena kan wanita ya. Wanita Bu. Anaknya boleh wanita. Benar. Ya. Oke. Dani, Apanya? Tanya apa? Sesama jomblo. Sesama jomblo, kamu mau sharing-sharing apa? Siapa tentang jomblo? Bebas terserah kamu. Sudah ditanyakan semua. Loh. Enggak gini. Selalu grogi mesti. Gila, maksudnya gini. Masalah mental tadi Cak sebenarnya ya. Jadi kan mental untuk menikah. Mental block. Iya kan hampir sama ya, ada mental untuk menikah dan mental untuk berusaha. Oke, siap. Karena kan kalau mental menikah kan seluruh biaya dari calon istri tadi kita tanggung kan. Termasuk orang tua bisa jadi. Iya, Pak. Biaya apa ini? Biaya resepsi. Iya kan biasanya gitu kan. Kan bisa nggak pakai resepsi? Zoom. Akad toh. Iya, akad toh. Ya masuk akad toh. Ya, Kan kita harus masa pandemi kemarin kan akad toh kebanyakan itu sebuah keuntungan loh untuk kaum Adam ya kan. Tapi kita kan harus menghargai seorang wanita untuk menjadikan dia itu sebuah
apa ya namanya kayak ratu sehari begitu, menghargai masa ya seperangkat alat sholat saja meskipun itu juga boleh kan. Ya. Nah, saya menuju ke sana masih nabung untuk resepsi. Oh, berarti intinya kamu nggak nikah-nikahi karena Gara-gara nabung kayak resepsi. takut karena biaya resepsi. Ya, perlu sumbangan. Ojo narik iki to kok langsung bilang saya siap. Bisa. Ya enggak, terkadang ada mertua itu ya wis kamu nggak usah bingung, ditanggung semua sama bapak. Kadang ada yang gitu. Iya. Iya kan. Ya kamu kenapa kok Iya kok kepikiran resepsi sih. Tapi kalau bisa ya jangan. Soalnya kan gitu ya. laki-laki itu letaknya kan bukan seperti itu ya. Letaknya di mana? Bukan. Al-Qawwamul kan ini kan apa laki-laki itu sebagai seorang pemimpin. Jadi kan nggak boleh kalau bisa ya nggak boleh menggantungkan sesuatu itu kepada calon mertua atau gimana. Oh gitu. Kalau bisa kita berusaha dulu kan yang keras, iya. cari. Terus tanya apa tadi? Ya, sampai lupa ini. Tanya apa? mental. Gini Cak, apa biasanya kan kalau kita jualan itu lebih kepada mental yang harus terbentuk terlebih dahulu ya. Banyak orang itu yang mungkin usahanya itu ikut-ikutan. Kalau misalkan kita di kampus itu kita ada job, ada tugas itu bikin studi kelayakan bisnis. Kemudian ada bisnis disuruh bikin bisnis, ada jual kerupuk, ada ini dan sebagainya. Harapannya dari seorang pengajar itu kan, dari seorang kampus itu bisa melahirkan generasi-generasi seorang pebisnis pengusaha. Tapi setelah lulus, setelah dapat nilai, mereka ini rata-rata ini hanya mencari nilai saja di dalam kelas tanpa melanjutkan usahanya yang sebenarnya berpotensi untuk berkembang di masa-masa yang era industri 4.0 ini. Nah mungkin ada pesan-pesan begitu Cak, bagaimana sih cara melatih mental kita selain tadi yang sudah disampaikan oleh Cak Feb, banyak ketolak kan akhirnya lebih kuat ya mental seseorang gitu ya. Kalau menawarkan bisnis ini, nggak perlu kayaknya, tapi kan kita coba terus. Mental baja itu bisa menjadikan kita salah satu titik poin melahirkan sebuah bisnis. Selain itu apa Cak? Kalau dari pengusaha-pengusaha sendiri yang melihat adik-adik termasuk wirausahawan muslim yang masih kurang saat ini. Iya, kalau kalau saya membagi itu sebenarnya ada dua kategori bisnis yang bisa kemudian terserah mau mengambil, dan saya pikir tidak ada salah mau mengambil yang satu ataupun yang kedua. Yang satu itu adalah bisnis by passion. By passion ini apapun kesukaan kita, apapun kesenangan kita, yang menjadikan hobi kita, itu kemudian dijadikan bisnis. Makanya orang sampai ada istilah bisnis yang enak itu adalah bisnis hobi yang bisa menghasilkan uang. Kayak gitu. Misal saya suka musiknya jadi uang misalnya, atau kemudian Mas Denny suka pantun tadi, suka tebak-tebakan, jadi uang tebak-tebakannya, misal stand up comedy gitu, atau ngomong Stian ya kan, dengan dangdutnya, akhirnya bisa menghasilkan uang, benar, misal cover atau apa gitu, itu sebenarnya bisa akhirnya orang akan menghasilkan uang dari sana, dan kecenderungan demotivasinya sedikit. Karena apa? Karena hobi. Ketika kemudian tidak dihargai, passion itu kan ada salah satu kategorinya adalah ketika tidak tidak menghasilkan, dia masih tetap akan melakukan itu. Betul. Karena senang, benar. Dan itu akhirnya teman-teman yang bergerak di bidang usaha berdasarkan passion tadi akan terus berusaha apapun hasilnya. Itu akan terus konsisten gitu. Nah itu yang pertama, dan itu kalau kemudian diseriusi, kemudian dimantapkan, saya pikir akan menjadi besar begitu. Nah yang kedua, bisnis by trend gitu loh, by trend gitu. Yang nah ini musim ya, benar, musim. misal kemarin ayam geprek, sekarang yang ramai itu kopan, naik turun. apa? Baju naik turun. Itu sebenarnya juga tidak ada salahnya gitu. Misal ketika kemudian ada yang ini gawe bisnis kayak gini, terus kemudian ketika nggak musim dia nggak bisnis, ya wis itu memang pilihannya. Dia sedang mencari momen. Dan kalau bisa memang ketika sudah dapat momen gaspol. Misal kemarin ada yang teman saya yang usaha masker ketika pandemi, wah langsung dapat luar biasa dari hasil itu, ya kan? Ya ketika kemudian sudah turun dan menuju ke endemi, ya sudah tidak ada sekarang kan, kemudian orang yang mau beli masker dan seterusnya. Nah model kayak gini itu mentalnya berbeda-beda. Kalau kemudian mental yang tren ini biasanya cenderung
is angin-anginan gitu kan ya. Nah kalau kemudian mental yang passion ini biasanya kuat, apapun kanan kiri kondisinya dia akan tetap berusaha di apa namanya usahanya itu. Misal anginnya lagi kecil, dia tetap konsisten, angin besar malah masih tetap konsisten karena didukung sama passion tadi. Itu luar biasa Oke, sekali. ya seperti salah satu kuncinya juga konsisten tadi itu ya. Mana istiqomah kalau bahasa kita ya. Istiqomah, konsisten dan telaten gitu ya. Iya. Dan poin pentingnya juga yang bisa didapatkan tadi dengan kita sering untuk menjual, kita akan terlatih gitu ya mental Iya, kita benar. gitu ya. Sama juga kalau kita analogikan calon kita sering menyampaikan ditolak satu tidak masalah, Nggak masalah. juga. Oke. Akhirnya kita segera menemukan. Tapi kalau nggak melaku ya Iya, nggak benar. menemukan gitu ya. Siap, setuju. Mentalnya kan di sana kan. Iya, Mental benar. mau melamar dulu. Bener, kan? mental Iya. mau melamar. Ya benar ya. Benar. Tak doakan segera Cak. Siap. Oh, musisian dulu. Oke, semakin seru sebenarnya, tapi waktu yang memang harus juga kita sesuaikan. Terakhir Cak Feb, untuk pemuda yang mendengarkan siaran kita, bersama Siap. Muslim yang mendengarkan sejak awal tadi Majelis Ikhwan Idaman ini, apa yang ingin disampaikan Cak Feb? Ya, pada prinsipnya anak muda itu banyak energi ya, banyak-banyaknya energi. Dan sebenarnya simpel, kalau kemudian hari ini kita tidak sedang disibukkan dengan hal yang positif, maka kemudian potensi untuk kita disibukkan dengan hal yang negatif itu lebih besar. Maka mari menyibukkan dengan hal-hal yang positif supaya kemudian kita bisa terus bisa memberikan manfaat untuk sesama. Oke. Oke. Luar biasa sekali. Quotes dari Septian. Monggo. Dari saya dulu gantian ya berarti. Ini gantian biasanya Pak. Oh, siap. Ya, silakan masing-masing. Quote dari saya karena saya juga terus motivasi seperti saya dulu selalu dimotivasi Mas sama Raga siap. untuk menikah. Oh, iya. Bahkan itu motivasinya itu bukan hanya kayak motivasi yang gini itu enteng gitu. Iya. Ini berupa kayak apa ya? Apa itu namanya? Frontal gitu. Iya frontal lah. Apa wanita nikah? Salah satu. Ya jangan disebutkan di sini. Ya intinya saya dimotivasi tapi dengan cara yang sedikit frontal gitu ya. Nah ini kan lebih halus gitu ya. Saya ngomongnya berkaitan dengan pernikahan. Banyak sekali calon pengantin itu yang mempersiapkan pernikahannya itu berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai setahun sebelumnya. Bahkan juga ada yang 2 tahun. Saya lihat di gedung itu ada yang 2 tahun sebelumnya sudah pesan gitu ya, mempersiapkan itu. Tapi banyak juga yang lupa bahwa bukan hanya di hari pernikahannya yang memang harus disiapkan, tapi ketika menjadi suami dan juga istri itu juga harus disiapkan dengan ilmu yang sebaik-baiknya. Mantap. Ya urut inti. Aku lebih umum ya, soalnya bukan kait menik. Bukan pengalaman. Belum berpengalaman untuk Menikah. Iya. Iya. Ada sebuah kata hikmah ya, motivasi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jadilah yang terbaik di mata Allah, kemudian jadilah yang terburuk di mata diri kita sendiri, dan jadilah sederhana di mata orang lain. Jadi kalau singkatnya begitu ya, kita kenapa sih melihat diri kita itu lebih buruk daripada orang lain? Soalnya karena biasanya kalau kita lihat itu orang lain bukan selevel dengan diri kita, ada timbul rasa seperti meremehkan, kemudian menjudge, wah ini kayaknya kudu golonganku ini, wah ini kudu golongan muslim ini, wah ini bukan golongan yang baik dan lain sebagainya, begitu. Termasuk bukan golongan pengusaha dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau misalkan dari kata-kata motivasi tadi ya bisa kita terapkan agar kita bisa lebih untuk menyambung tali silaturahim, karena kan dalam usaha tadi kan butuh partner ya, dimanapun saja berada, dan tidak mudah untuk menyalahkan atau menjudge orang lain karena diri kita kan sebenarnya punya banyak kesalahan dan aib kan ya, tapi karena Allah ini berkenan untuk menutup aib kita sehingga citra kita sampai sekarang masih baik-baik saja seperti itu. Oke, baik. Mantap. Dan demikian Mabur. Aku Mahfudotmu ditunggu-tunggu. Cak Feb dulu. Sudah Cak Feb dong. terakhir. Sudah tadi. Oh sudah. Sudah tadi. Ya wes, silakan. ya wis. Mahfudot ya sebagai penutup karena ini bahas bisnis tadi.
Jadi bisnis tadi juga penting adanya relasi, adanya partner gitu kan. Ada satu potong mafudot itu yang mengatakan mangkola sidquhu kola sodikuhu. Barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula teman-temannya, sedikit pula relasinya. Jadi kunci biar kita bisa punya banyak relasi, bisa punya partner, bisa ini dalam hal bisnis ataupun dalam hubungan pernikahan nanti juga ya, kejujuran itu sangat penting intinya seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi inspirasi dan juga manfaat, terutama juga menjadi motivasi yang belum menikah segera menikah gitu ya, termasuk yang di tengah gitu ya. Ya, yang di tengah. Dan Anda bisa terus menyimak Majelis Ikhwan Idaman setiap Sabtu malam Ahad ya, jam 7 hingga 8:30. Anda juga bisa melihat di YouTube Suara Muslim TV dan ada tagline-nya ya, Majelis Ikhwan Idaman. Karena yang sempurna belum tentu idaman. Oke. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Ngobrol-ngobrol kaosnya gimana kaosnya? Oh iya, ada. Kalau yang ingin pesan, Yang mau pesan boleh langsung ke toko Suara Muslim Toko ya. Suara Muslim atau bisa WA di nomornya Suara Muslim 0855 3938. Ready ada warna navy sama hitam, 2 warna aja. Oke, baik. Kalau mungkin Cak Feb ada yang ingin tahu lebih lanjut tentang bisnis, tentang apa? Di Instagramnya mungkin boleh boleh di-share. Ya, Instagramnya di Cak Feb dan sekarang baru buat TikTok hari ini. TikTok per hari ini. Apa? Per hari ini TikTok. Iya, namanya Cak Feb juga, Cak_Feb. Semoga bisa bersilaturahmi di TikTok. Oh iya, iya. baik. Terus yang apa love you tadi Instagramnya? Instagramnya sama liveyoudrink.idn. Oke. liveyoudrink.idn. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Dan tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton dan sudah mendengarkan di radio. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah sini. Akhir kata, saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.